Baik, saudari syukur pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bisa bergabung sore hari ini. Sebelum saya melanjutkan, mohon di dalam kasih untuk bagi Anda yang memerlukan PPT atau apapun yang kita bahas sore hari ini, bisa nanti diminta secara pribadi atau bisa menghubungi Instagram akun Bible for Youth. Nah, jadi mohon di dalam kasih untuk tidak men-share ataupun membagikan dalam bentuk status ataupun screenshot ya di dalam media sosial manapun demi kebaikan kita bersama kan, sehingga acara kegiatan Bible for Youth ini dapat terus berlangsung ke depannya. Nah, saudari, berikutnya juga ketika sesi ini selesai, pemberitaan selesai, bagi saudari yang ada pertanyaan, selama sesi berlangsung, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar, kolom chat, ya kan? Sehingga setelah pemberitaan ini dapat ditanyakan. Jadi bagi saudari yang ada pertanyaan, dapat dituliskan di kolom chat untuk sebentar kita coba jawab bersama-sama sesuai dengan waktu yang ada. Ya, kiranya waktunya bisa cukup ya kan untuk kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, saudari sekalian, sore hari ini pemberitaan kita melanjutkan minggu yang kemarin. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, pembahasan kita di dalam Bible for Youth ini adalah sebuah pembahasan yang berkesinambungan atau pembahasan yang terus-menerus maju. Kan bulan ini ya kan sampai ke depan kita akan menyelesaikan pembacaan kitab Kejadian. Saya review sedikit minggu lalu, kita membahas bagaimana Allah menciptakan manusia karena Allah ada tujuan. Karena Allah adalah ada keinginan. Dia mau menciptakan alam semesta, dia mau menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, karena Allah ada keinginan. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya Anda, dan bukan hanya ada saya, tetapi Allah juga adalah Allah yang memiliki keinginan. Maka hari ini semoga pelajaran dari minggu lalu, kita tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Tetapi kita juga memperhatikan apa yang menjadi keinginan hati Allah. Menyambung berita minggu ini, keinginan hati Allah, teman-teman sekalian, selalu dibatasi oleh pekerjaan iblis. Ketika Allah ingin mengerjakan sesuatu, ketika Allah hendak melakukan sesuatu, dia terbatas, dia dihentikan, dia diganggu oleh pekerjaan iblis. Nah, bukankah hidup kita juga demikian? Tentu tidak ada orang yang mau hidup menjadi orang yang jahat. Ya kan? Pasti kita semua di dalam hati kecil kita mau menjadi orang yang baik. Ya kan? Kita mau menjadi orang yang punya kehidupan yang penuh dengan damai dan penuh dengan sukacita. Tetapi herannya adalah apa yang kita kehendaki yang baik dan benar itu kadang tidak terjadi, teman-teman sekalian. Yang ada malah kita mengerjakan banyak perkara-perkara yang jahat. Banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Semua ini adalah pekerjaan dari iblis. Wah, di dalam undangannya kita bisa melihat ya, baik di media sosial maupun yang disebarkan melalui grup WhatsApp. Kita melihat bahwa sebenarnya akan lebih baik apabila tidak perlu ada yang namanya iblis, ya kan, dalam hidup kita. Pasti kalau iblis tidak ada, kita tidak akan mudah marah. Kita tidak akan mudah tersinggung. Kita tidak akan mudah untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Tetapi karena adanya iblis, maka hari ini kita mengalami banyak kesulitan. Anak-anak tidak pernah diajar berbohong, tapi malah berbohong. Wah, kita tidak mau marah, tapi jadinya marah. Semua itu adalah pekerjaan iblis di dalam manusia yang telah jatuh. Menurut kitab Roma pasal 3 ayat 23. Maka sore hari ini mari kita lihat, sebenarnya iblis itu dari mana? Apakah iblis diciptakan oleh Allah juga? Atau dia datang dari mana sebenarnya? Sehingga dengan mengetahui asal-usulnya, teman-teman sekalian, kita ada jalan untuk apa? Untuk bisa melawan iblis. Melalui kita mengetahui asal-usul iblis, kita ada jalan untuk melawan segala tipu muslihat yang dia berikan kepada kita. Karena kita membahas soal iblis, saudara-saudari, semoga Allah secara pribadi berbicara kepada setiap kita. Karena Allah harus dengan jelas memperlihatkan kepada kita siapa iblis ini. Sehingga Anda tidak mendengarnya dari perkataan manusia. Tapi sore hari ini, firman
mengenai asal-usul iblis dihembuskan kepada teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa mengetahui jelas dan kita tahu bagaimana kita hari ini bisa melawan iblis di dalam kehidupan Kristiani kita. Mari kita maju. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita membahas 5 poin sore hari ini. Semoga waktunya dapat. Kita usahakan bisa dapat. Kita akan membahas asal-usulnya, lalu pemberontakannya, akibat dari pemberontakan iblis, hukuman terhadap setan yang belum terlaksana seluruhnya, dan bagaimana tindakan kita. Puji Tuhan. Amin. Sebentar. Oke. Ya, diingatkan kembali, bagi teman-teman, saudari yang punya pertanyaan dapat menanyakannya melalui kolom chat, ya kan, yang nanti akan kita coba jawab. Ataupun kita coba bahas setelah pemberitaan. Amin. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama adalah asal usulnya, ya kan? Iblis itu dari mana sebenarnya dia? Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan lupa, saudara-saudari, teman-teman sekalian, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya kan? Allah yang besar, Allah yang penuh hikmat, menciptakan langit dan bumi. Tapi heran, di ayat 2 dikatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Teman-teman sekalian, tidak mungkin Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu berhikmat, menciptakan sesuatu yang belum berbentuk. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan bumi itu sia-sia, tidak berguna, ya kan, kosong. Tidak mungkin Allah menciptakan bumi yang sedemikian. Lihatlah ciptaan Allah hari ini. Ya kan, banyak hal-hal kejadian alam yang tidak bisa dijelaskan oleh pemikiran manusia. Banyak keajaiban-keajaiban alam. Banyak keindahan-keindahan alam. Itu semua adalah ciptaan Allah. Tetapi mengapa kitab Kejadian 1 ayat 2 menuliskan bumi belum berbentuk? Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak berbentuk. Artinya apa? Antara ayat 1 Kejadian pasal 1 dan ayat 2 di Kejadian pasal 1. Ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu yang akan kita lihat sore hari ini. Ternyata antara kedua ayat ini ada penghakiman Allah terhadap dunia karena pemberontakan iblis. Nah, mungkin belum jelas ya, tapi kita lihat, kita set hati kita, pikiran kita bahwa antara Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, antara ayat 1 dan 2 ada penghakiman Allah yang menyebabkan bumi belum berbentuk dan kosong. Menjadi sia-sia. Nah, kita maju. Amin. Asal-usul dari Satan. Nah, sebenarnya Allah tidak menciptakan setan. Ya kan? Dia tidak menciptakan iblis. Tetapi dia menciptakan malaikat. Malaikat. Ya kan? Malaikat. Allah menciptakan segalanya sejak sebermula. Ya kan? Jadi, satu-satunya yang tidak diciptakan adalah Allah sendiri. Dia adalah Yehova. Yehova artinya apa? Dialah yang sebermula. Yehova artinya dia self-exist, ada dengan sendirinya dan dia tidak diciptakan. Nah, tetapi malaikat itu diciptakan. Selain Allah, semuanya itu diciptakan. Termasuk juga malaikat. Dalam Ayub pasal 38 ayat 4-7, menuliskan bahwa Allah meletakkan dasar bumi. Artinya Allah, amin, dia menciptakan segalanya sejak sebermula. Selain dirinya tidak ada yang tidak diciptakan. Jadi awalnya dia menciptakan dia menciptakan malaikat. Siapa malaikat yang nantinya jadi iblis ini, teman-teman sekalian? Di Yudas pasal 9 kita bisa melihat adanya penghulu malaikat. Jadi iblis ini, dia sebenarnya dulunya adalah penghulu atau malaikat kepala. Bukan hanya itu, dia juga di dalam kitab Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-14. Dia adalah kerup yang sempurna. Dia adalah malaikat yang sempurna. Nah, dia juga apa? Dia juga memiliki kuasa sebagai raja. Dia memiliki kuasa atas dunia. Dan dia juga adalah disebut sebagai bintang
timur. Kan disebut bintang timur. Di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12, dia adalah bintang timur putra fajar. Wah, sangat sebutan yang sangat unik dan sangat agung, ya kan? Bintang timur dan putra fajar. Jadi sebenarnya, saudara-saudari, iblis pada awalnya adalah malaikat yang memimpin. Lucifer, ya kan? Dia adalah pemimpin malaikat. Seluruh malaikat dipimpin oleh dia. Bahkan Yesaya menyebutkan dia adalah bintang putra fajar. Wah, bintang timur dan dia putra fajar. Artinya dia begitu agung, ya, dia mulia. Ya tentu dia berada di bawah Allah. Tapi dari sebutan-sebutan yang disebutkan di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa dia adalah orang malaikat yang memiliki posisi. Ya kan? Malaikat yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Ya, walaupun dia masih berada di bawah kedudukan Allah. Nah, di dalam Alkitab menggunakan 3 bahasa yang berbeda untuk iblis. Yang pertama, dia adalah seorang penentang. Yang kedua, dia adalah diabolos atau dia adalah pemfitnah. Nah, jadi kalau kita suka memfitnah, wajar. Kenapa? Karena ada iblis di dalam kita, sadar atau tidak. Dan dia juga adalah diamones, artinya dia makhluk halus yang banyak orang ceritakan hari ini. Nah, lanjut saudari. Nanti Anda boleh bertanya, selama pemberitaan juga boleh bertanya di kolom chat kalau ada yang kurang dipahami atau saya terlalu cepat. Karena kita sangat terbatas oleh waktu. Teman-teman sekalian, malaikat kepala yang adalah penghulu malaikat ini, kenapa dia bisa menjadi iblis? Ya, malaikat kan di pandangan orang kan bagus, ya kan? Malaikat itu pasti baik. Ya kan, malaikat juga pasti, ya saya tidak tahu bentuknya bagaimana, orang gambarkan bersayap-sayap, saya kurang tahu. Tapi Alkitab tidak menuliskan sedetail itu. Tapi yang kita tahu bahwa malaikat adalah pelayan-pelayan dari Allah. Ya kan, malaikat-malaikat adalah pelayan kan, yang melayani Allah. Artinya malaikat adalah makhluk ya yang baik, yang mengikuti Allah. Tapi mengapa tiba-tiba ada iblis? Nah, mari kita lihat. Alkitab sangat jelas sekali. Penghulu malaikat ini, dia tidak puas akan posisinya. Ya, dia adalah putra fajar. Ya, dia adalah bintang timur. Ya kan? Ya, dia adalah Dia adalah penghulu, pemimpin dari malaikat. Tetapi, saudari, teman-teman sekalian, tetapi Allah masih berada di atas dia. Sehingga apa? Sehingga malaikat ini, penghulu malaikat Lucifer tidak senang. Ya kan? Dia tidak mau ada seseorang di atas dia. Akhirnya, mari kita melihat sama-sama dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 14. Di sanalah proses bagaimana iblis ini memberontak. Proses di mana iblis ini melawan Allah. Tadinya dia adalah pelayan Allah. Tadinya dia adalah pengikut Allah. Tetapi sekarang iblis mau memberontak melawan Allah. Di sana dikatakan bahwa 5 kali iblis mengatakan, aku hendak, aku hendak, aku hendak. 5 kali. Ya kan? Dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat yang ke-14 ayat 13 sampai 14. Saudari, teman-teman sekalian, iblis menjadi sombong. Kesombongan adalah awal dari pemberontakannya. Dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 17, dituliskan di sana, engkau sombong. Oh, teman-teman sekalian, ayatnya mengatakan sangat jelas, engkau atau iblis atau penghulu malaikat ini yang adalah putra fajar, yang begitu mulia, dia pemimpin, tapi Alkitab menulis, engkau sombong. Kenapa? Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Karena kecantikanmu, hikmatmu. Wah, jadi penghulu malaikat ini bukan malaikat sembarangan. Dia cantik, dia juga berhikmat. Wah, dia sangat-sangat mustika, baik. Tetapi karena dia merasa, wah saya yang paling berhikmat. Dia merasa cantik, parasnya baik. Sehingga apa? Ke bumi kau kulempar. Wah, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya atau bagi mata raja-raja di bumi. Teman-teman sekalian, iblis, malaikat, penghulu, jatuh karena kesombongannya. Pertama dia mengatakan, aku hendak naik ke langit.
Lalu dia mengatakan, aku hendak meninggikan tahta. Aku hendak duduk di atas bukit. Aku hendak mengatasi awan-awan. Bahkan terakhir dia katakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Atau dia mau setara dengan Allah. Hari ini tidak heran. Kenapa manusia penuh dengan ambisi? Kenapa manusia sombong? Kenapa manusia ingin dikenal? Termasuk saya. Kenapa kita ingin dipuji? Kenapa kita ingin orang tidak lebih baik daripada kita? Semua karena adanya Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Karena iblis yang adalah pemberontak itu melalui Kejadian pasal 3 sudah ada di dalam kita. Ke dalam semua manusia. Roma 3:23 mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya saudara-saudari, iblis hari ini ada di dalam kita. Tidak heran. Mengapa? Ya kan, kita bahkan mau orang itu lebih buruk. Kenapa? Karena iblis itu sombong. Dari sini semoga kita ada perasaan saudara-saudari, teman-teman sekalian. Betapa pentingnya kita hidup melawan iblis. Karena kalau kita hidup mengikuti iblis, kalau kita hidup sejalan dengan iblis, kita akan menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi diri. Orang yang, sangat tidak baik sekali iblis ini. Dan teman-teman sekalian dikasihi Tuhan, iblis sangat berlawanan dengan Tuhan Yesus ketika dia di atas muka bumi. Kalau iblis mau naik, Tuhan Yesus justru mau turun. Iblis mau menyamai Allah. Iblis mau setara dengan Allah. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, haleluya, dia mengambil jalan merendahkan diri. Teman-teman sekalian, ketika iblis mau berada di atas langit, tapi Yesus apa? Dia mau merendahkan dirinya. Iblis mau menyamai Allah. Tapi Tuhan Yesus justru menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika iblis mau sama dengan Allah, Yesus justru tidak mempertahankan kealahannya. Ketika iblis mau di atas awan-awan, Yesus malah mengosongkan dirinya. Dia tidak mau di atas awan-awan, teman-teman sekalian. Dia mau menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak sombong, tapi dia penuh dengan kerendahan hati. Dia juga apa? Mau menjadi sama dengan manusia. Lucifer tidak mau menjadi sama dengan malaikat yang lain. Dia mau menjadi sama dengan Allah. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, dia mengambil rupa seorang manusia. Seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bahkan apa? Dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Dia tidak menjadi manusia yang biasa saja, teman-teman sekalian. Kita akan bahas dalam kitab Yesaya pasal 53. Bagaimana parasnya Yesus itu, Tuhan Yesus kita. Bagaimana rupanya. Nanti kalau kita sampai kitab Yesaya atau mungkin ada pertanyaan bisa dibahas. Sehingga kita tahu, ketika Yesus merendahkan diri, dia benar-benar rendah sampai pada puncaknya. Sampai pada saat dia mati di atas kayu salib. Amin. Jadi dasar iblis itu muncul karena ada hati yang memberontak. Jadi Allah tidak menciptakan iblis. Tapi karena ada penghulu malaikat yang sombong. Yang mau jadi sama dengan Allah. Akhirnya dia memberontak melawan Allah. Di sanalah iblis itu. Dialah iblis itu. Dia yang memberontak terhadap Allah. Dialah iblis. Atau sore hari ini kita sebut dengan Satan. Saya maju lagi. Akibat pemberontakan iblis apa? Akibat malaikat yang memberontak ini, apa yang dia dapatkan? Apa? Mari kita melihat. Pertama, dia dihukum oleh Allah. Pemberontakan mendapatkan hukuman. Yesaya 28 ayat 15 sampai 18. Saya highlight. Aku menyalakan api dari tengahmu yang memakan habis engkau. Dan engkau menjadi abu di atas muka bumi. Dan dia dihukum oleh Allah. Lalu yang kedua, langit dan bumi pun terhukum. Karena iblis memberontak kepada Allah, dampaknya sampai kepada langit dan bumi. Di sini kita bisa melihat apa? Besarnya kuasa,
besarnya ruang lingkup yang dimiliki oleh Lucifer sampai ketika dia dihukum oleh Allah, berimbas pada langit dan bumi. Anda coba bayangkan, kurang besar apa malaikat penghulu malaikat itu. Tapi kenapa dia masih mau menjadi sama dengan Allah? Itulah hati yang sombong. Sama seperti hari ini kita mungkin bertanya, kenapa masih ada orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang gajinya rendah? Kenapa toh masih ada? Wah, semua adalah karena sifat iblis. Teman-teman sekalian, betapa berbahayanya kesombongan di dalam batin. Kita, termasuk saya. Untuk itu mari sore hari ini, sampai pada poin ini, semoga Allah leluasa berbicara kepada diri kita. Mari terbuka kepada perkataan Tuhan, sehingga dia bisa sepenuhnya berbicara kepada kita. Yang kedua, langit dan bumi juga mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, inilah yang terjadi dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, yaitu bumi menjadi sia-sia. Bumi menjadi tidak berbentuk. Bumi menjadi kosong. Semua karena pemberontakan iblis. Nah, itulah mengapa kitab Kejadian adalah sebuah kitab pemulihan. Allah memulihkan kembali ciptaannya. Pada hari pertama dia ciptakan terang, kedua pisahkan langit, daratan dan lautan, dan selanjutnya Allah kembali memulihkan. Teman-teman sekalian, iblis membuat langit dan bumi terhukum dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 dan Yeremia 4 ayat 23. Bagi Anda yang bisa menandai di Alkitab ya, supaya ini menjadi susunan. Jadi kita tahu bahwa ini gara-gara iblis ini. Nah, akhirnya bumi terhukum. Kan tidak ada terang, bahkan kosong, tidak berbentuk, sia-sia. Yang ketiga, para malaikat yang membangkang, yang terikut memberontak bersama Allah, juga terhukum. Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan apa? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kita bukan perlu banyak berkelahi ya, bukan. Tetapi perjuangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dari ayat ini kita bisa melihat iblis tidak sendiri. Pemberontakan tidak dilakukan sendiri. Penghulu malaikat, Lucifer, Satan ini mengajak yang lainnya. Akhirnya hari ini muncullah penghulu-penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jahat di udara. Semua adalah hasil dari pemberontakan iblis. Wah, kalau Anda punya teman-teman yang kesurupan-kesurupan, itu adalah hasil dari pemberontakan iblis. Ya kan, ada yang melakukan pesugihan-pesugihan, itu hasil dari pemberontakan iblis. Nah, roh-roh jahat di udara. Semuanya adalah iblis, karena iblis memberontak terhadap Allah. Ya, iblis dilemparkan ke bumi, iblis dihukum. Hari ini dunia menjadi sia-sia, kita mengalami banyak kesusahan di atas muka bumi, semua karena ada iblis. Tetapi, hukuman ini belum sepenuhnya. Wah, iblis belum terhukum sepenuhnya. Dia masih akan dihukum lagi oleh Allah. Mari kita lihat. Hukuman terhadap iblis belum terlaksana seluruhnya. Saat mendakwa kita di hadapan Allah, Satan mendakwa kita di hadapan Allah siang dan malam. Jadi hari ini, kenapa iblis masih ada? Kenapa iblis masih ada di atas muka bumi? Padahal dia telah dihukum oleh Allah. Karena hukumannya belum sepenuhnya. Wah, akhirnya sampai sekarang, dia masih leluasa untuk menyesatkan manusia. Bisa jadi salah satunya adalah kita, termasuk saya. Hari ini iblis setiap hari, ya kan? Setiap hari dia berusaha untuk membuat kita berdosa. Dia berusaha untuk membuat kita jauh dari Allah. Dia berusaha membuat kita untuk meninggalkan Allah. Dia berusaha untuk membuat kita tidak suka akan perkara yang rohani. Nah, di sini dikatakan bahwa Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa jelas di sana mengatakan bahwa pendakwa saudara-saudara kita. Jadi hari ini setiap hari iblis di hadapan Allah, bahkan iblis mendakwa kita. Wah, iblis membuat kita tidak damai sejahtera. Iblis membuat kita penuh dengan kegelisahan.
Iblis membuat kita penuh dengan kekhawatiran. Sehingga apa? Sehingga kita hidup menjadi tidak benar dan tidak tepat. Semua itu adalah hasil dari iblis mengganggu dan merusak kita. Itulah sebabnya sore hari ini kita perlu melihat jalan untuk melawan iblis. Dan iblis ini, saudara-saudari, dia tidak diam, ya kan? Dia tidak sekali mencobai Anda lalu dia pergi. Tidak. Tapi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 bahwa iblis hari ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ada yang unik ketika Yesus mencobai iblis. Iblis mencobai Yesus dalam kitab Matius. Ya kan dikatakan di sana bahwa iblis ini mundur dari hadapan Allah Yesus dan mencari kesempatan untuk apa? Kembali mencoba Yesus. Yesus saja yang adalah Allah, iblis berani mencobai dia. Apalagi kita. Dan hari ini iblis sedang ada di sekeliling Anda dan saya. Kata mencobai ini atau mencari orang yang dapat ditelan ini bukan hanya perkara tiba-tiba kita kesurupan lah, dirasuk roh. Bukan hanya itu, teman-teman sekalian. Tapi dia, amin, ada di dalam kita, tapi dia bersekeliling di sekeliling kita untuk mencari kesempatan yang tepat. Kapan saya harus mencobai orang ini? Kapan saya harus membuat orang ini marah? Kapan saya harus membuat orang ini tersinggung? Kapan saya harus membuat orang ini pukul temannya? Kapan saya harus membuat ini marah-marah terhadap orang lain? Kapan saya harus membuat orang ini menyinggung orang lain? Kapan saya harus membuat orang ini tidak membaca Alkitab? Kapan saya harus membuat orang ini tidak berdoa? Semua itu adalah pekerjaan iblis di tengah-tengah kita. Di sekeliling kita. Jadi kalau sampai, saudari, kita tidak berdoa sepanjang 1 hari, kita sudah ditelan oleh iblis. Kalau kita belanjakan uang kita sebanyak yang kita mau, hati-hati. Kita bisa ditelan. Nah, akhirnya apa? Hidup kita berada di bawah cengkeraman iblis. Tiada hari tanpa berbohong. Tiada hari tanpa marah. Tiada hari tanpa berbicara kotor. Tiada hari tanpa mengejek orang. Tiada hari tanpa tidak baca Alkitab. Tiada hari tanpa tidak buka internet atau film yang tidak benar. Karena kita sudah ditelan. Hati-hati, saudari. Iblis tidak pernah tidur. Ya, kita mungkin tidur, tapi dia tidak pernah tidur. Dia ada berjalan di sekeliling kita untuk mencobai kita. Yang berikutnya. Hari ini iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan bahwa tidak heran sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, saudari, betapa pentingnya Anda dan saya menjadi orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya Anda dan saya mengenal Alkitab dengan tuntas. Kenapa? Karena Alkitab adalah satu-satunya standar kita. Karena hari ini kalau iblis menyamar sebagai malaikat terang, lalu siapa yang kita mau percaya? Ya kan? Hari ini pun yang jahat terbungkus di dalam sesuatu yang baik. Hari ini yang jahat tertutupi oleh sesuatu yang nampaknya baik. Yang kelihatan di luar. Saudari, kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, teman-teman sekalian, kalau sejak muda kita tidak mengenal kebenaran Alkitab, kita tidak menerima kebenaran masuk ke dalam kita. Wah, di luar sana kita bisa melihat banyak ajaran. Banyak teori-teori. Hari ini apa? Kita mulai terombang-ambing dan adanya teori konspirasi lah. Wah, banyak sekali. Yang kelihatannya baik. Siapa yang tidak suka ikuti berita di Line Today? Ya kan? Bagus beritanya. Ya kan? Tetapi hati-hati, saudari, teman-teman sekalian. Jangan sampai iblis ada di sana. Karena iblis ada juga menyamar sebagai malaikat terang. Bisa jadi orang yang Anda anggap baik. Wah, ternyata dia adalah iblis. Wah, banyak perkataannya yang menghasut Anda untuk membenci orang yang lain. Menghasut kita untuk tidak suka pada teman yang lain. Teman-teman sekalian, hati-hati. Cek semua yang Anda dengar dari orang di dalam Alkitab.
Ketika Anda mendengarkan, oh, kita harus mengerjakan A atau B. Cek apakah Alkitab mengatakan demikian. Saudari, teman-teman sekalian, kalau tidak dituliskan atau Alkitab tidak mencatat dengan jelas, atau Alkitab tidak memberikan prinsip-prinsip, maka hati-hati, bisa jadi itu adalah pekerjaan iblis. Wah, hari ini juga ada orang mengatakan soal, wah, tidak apa-apa berbohong demi kebaikan, ya kan? Apa namanya? Bohong putih, ya kan? Teman-teman sekalian, hati-hati. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Siapapun itu, ya kan? Ajaran apapun, cek ke dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya judul dari setiap Bible study ini adalah Bible for Youth. Adalah kita menjawab Alkitab dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Atau minimal prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Sehingga kita sesuai dengan standar yang ada. Haleluya. Kita maju lagi. Dia juga menjadi iblis yang senantiasa membutakan pikiran manusia. Ya kan? Hari ini kita tidak lagi peka pada pembicaraan dan perkataan Tuhan. Hari ini hati kita penuh dengan keinginan pribadi kita. 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Teman-teman, di sini kita melihat iblis membuat orang tidak percaya akan Allah. Iblis membutakan pikiran manusia. Mereka menganggap mereka bisa. Mereka menganggap mereka cukup hebat. Tetapi sebenarnya semua itulah hasil dari iblis membutakan pikiran mereka. Hari ini tidak heran ya kan, banyak pembunuhan ayah dan anak. Ya kan? Perkelahian di dalam rumah tangga ya, saya belum berumah tangga ya kan, tapi beritanya sangat banyak. Perceraian sangat banyak sekali. Dan jangan heran yang mengerjakan adalah orang yang menyebut dirinya Kristen. Teman-teman sekalian, hati-hati. Pekerjaan iblis adalah membuat pikiran kita buta. Ya kan, membuat kita tidak peduli akan perkataan dan hukum-hukum dari Tuhan. Orang mengatakan hidup hanya sekali. Ya kan, nikmati hidupmu. Wah, dinikmati dengan cara-cara yang negatif. Dinikmati dengan perkara-perkara yang tidak benar. Hati-hati, saudara-saudari. Teman-teman, jangan sampai iblis telah membutakan pikiran Anda. Jangan sampai kita tidak lagi bisa melihat cahaya Injil. Jangan sampai kita tidak bisa lagi mengenal tentang Allah. Jangan sampai waktu kita habis untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Hati-hati. Ini semua adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis apa? Dia mau menjauhkan kita dari Allah, sehingga dia mudah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan membuat Anda tidak mengenal Tuhan dan perintahnya sama sekali. Supaya ketika Tuhan datang, wah, Anda menjadi berbagian dengan salah satu pengikutnya, pengikut iblis. Hati-hati. Hari ini hanya ada dua. Kalau kita tidak mengikuti Allah, kita mengikuti iblis. Kalau kita tidak ikut iblis, kita ikut Allah. Jadi, kalau hari ini kita mengerjakan banyak hal, dan bukan untuk Allah, maka pasti untuk yang satu. Wah, ini kan hal-hal yang baik. Ini kan hal-hal yang benar. Wah, saya mengerjakan sesuatu yang benar kok. Hati-hati. Iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Maka hari ini mari bersama-sama hidup kepada Allah. Hidup bagi Allah. Kuliah kita, pekerjaan kita, segala hal yang kita kerjakan adalah bagi dan untuk Allah. Kenapa? Karena hanya ada dua di alam semesta ini. Kalau bukan untuk Allah, pasti adalah untuk iblis. Jadi mari, segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah bagi dan kepada Allah. Dan supaya kita bisa diberkati. Terakhir, teman-teman sekalian. Bagaimana tindakan kita ya kan terhadap iblis ini? Yang pertama, amin. Pertama, kita jangan memberikan kesempatan kepada Satan, ya kan? Jangan berikan kesempatan kepada dia. Sekali kita memberikan kesempatan, seterusnya kita kasih kesempatan terus. Jadi jangan, kita harus melawan dia. Yang kedua, adalah kita perlu menjadi orang yang sadar dan berjaga-jaga. Kan, jangan sampai kita terlena, ya kan? Jangan sampai kita mengikuti arus dunia hari ini. Tapi sadar dan berjaga-jaga. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kita perlu apa? Mengenakan perlengkapan senjata Allah.
Perlengkapan senjata Allah ini, teman-teman sekalian, kita gunakan untuk melawan iblis. Dalam kitab Efesus, itu menuliskan dengan jelas apa saja perlengkapan senjata Allah ini. Ya, ada ketopong keselamatan, ya kan, tutup dada, ada perisai iman, dan seterusnya yang bisa kita baca di dalam kitab Efesus. Lalu, teman-teman sekalian, kita juga perlu percaya melalui kematian Yesus. Ia telah memusnahkan Satan. Jadi, teman-teman sekalian, mari kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia yang telah memusnahkan iblis. Mari kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia yang telah memusnahkan Satan itu. Mari kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus, sehingga hari ini kita bisa memiliki kehidupan yang menang. Yang terakhir, puji Tuhan, kita menjadi imam dan raja melemparkan dia ke dalam jurang maut. Nasib iblis adalah dia dilemparkan ke dalam jurang maut. Ya, itu belum terjadi sekarang. Tetapi satu hari kelak, ketika Tuhan datang, itu akan terjadi. Maka mari kita hari ini hidup. Mari kita melawan iblis, sehingga kita tidak menjadi pengikut-pengikutnya hari ini. Tuhan berkati kita, saudari, teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Semoga Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah melihat bahwa kesombongan membuat iblis dihukum oleh Allah. Maka bahwa kami menjadi orang yang tidak sombong, tapi kami menjadi orang yang menerima Tuhan, merendahkan hati, membuka hati menerima Tuhan dan firman-Nya masuk ke dalam kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi orang yang mengikuti Engkau dan bukan mengikuti iblis. Terima kasih Tuhan, mohon rahmat-Mu di atas diri kami. Sehingga kehidupan kami setiap hari adalah kehidupan yang sepenuhnya mengikuti Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil Dikau sebagai isi kami, sehingga Dikau yang menang melawan iblis itu juga boleh menang di dalam kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudari. Puji Tuhan, ada beberapa pertanyaan. Teman-teman, kalau sore hari ini juga tidak terjawab, maka teman-teman boleh juga bertanya melalui akun Instagram @Bible4Youth. Nah, sehingga di sana bisa lebih di luar dari waktu, ya kan, diskusi ini kan tiap hari Minggu waktu kita sangat terbatas sekali, ya kan, jadi bisa ditanyakan juga di sana. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ya kan, apakah bedanya antara Satan dan setan? Teliti sekali, dia melihat judulnya, bagus sekali dia bisa melihat ini, ya kan. Jadi penjelasannya adalah demikian. Satan di dalam bahasa Indonesianya itu diartikan sebagai iblis, ya kan, yang mengacu kepada penghulu malaikat. Ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 23, di terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa Yesus menyebutnya sebagai Satan, ya kan, Lucifer, yang ada di dalam hati Petrus pada saat itu, yang menghalangi Yesus itu untuk disalibkan. Lalu setan adalah terjemahan bahasa Inggris yang diartikan sama juga untuk penghulu malaikat. Jadi di sini kita bisa melihat adanya penggunaan bahasa. Ya, tetapi lebih tepatnya untuk Alkitab adalah kita punya Satan, kan, sesuai dengan terjemahan di dalam firman Tuhan. Yang berikutnya, kenapa Allah tidak langsung melengkapi hukuman terhadap iblis sehingga manusia bisa dengan leluasa menikmati Allah. Ya kan, kenapa dia tidak langsung melenyapkan iblis? Teman-teman sekalian, jangan lupa di Bible for Youth edisi yang keempat, kita membahas bahwa siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang adil dan benar. Dan dia tidak langsung memusnahkan iblis karena dia adalah Allah yang besar. Dia tidak sempit, ya kan? Dia itu adil. Hari ini Allah masih memberi
kesempatan kepada setiap kita manusia. Kalau kepada manusia saja Allah terus memberikan kita kesempatan, maka akan sangat tidak adil kalau dia langsung menghukum iblis. Kan iblis akan dihukum pada satu hari kelak adalah ketika Tuhan datang kali yang kedua. Ya kan, dia adalah Allah yang besar. Dia mau manusialah yang mewakili Allah di atas muka bumi, dialah yang menghukum iblis. Ya kan, dialah yang menang melawan iblis. Kalau Allah yang langsung turun tangan, wah, tidak selevel Allah kita dengan iblis. Karena iblis adalah makhluk ciptaan, dan kita juga adalah makhluk ciptaan. Jadi yang patut untuk menang melawan iblis adalah Anda dan saya. Adalah kita manusia. Wah, maka hari ini jangan sampai kita kalah, teman-teman sekalian. Kita harus menang melawan iblis. Karena menurut Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa kita, ya kan, manusia akan melawan iblis. Keturunan-keturunan ular itu, ya kan, iblis kita perlu lawan. Nah, hari ini melawan iblis bukan dengan kita membersihkan roh-roh jahat di rumah, ya, bukan hanya itu. Tapi melawan iblis adalah melawan dia yang ada di pikiran kita, melawan dia yang ada dalam hati kita, melawan dia yang ada di dalam batin kita. Hari ini, kalau kita mau melawan iblis, maka jangan sampai dia mengendalikan hati kita. Jangan sampai kita mudah tersinggung, jangan sampai kita mudah marah, jangan sampai kita memikirkan hal yang sia-sia, memikirkan hal yang kotor. Jangan. Tetapi, marilah kita, amin, memikirkan hal-hal yang mulia. Nah, hari ini melalui kita mengikuti Allah, pelan-pelan kuasa iblis itu akan dihilang dari atas diri kita. Sehingga dia tidak lagi berkuasa di atas diri kita, tapi Allah lah yang memimpin seluruh langkah kehidupan kita. Inilah jalan kita melawan iblis. Bukan iblis yang terlihat, tapi iblis yang ada dalam pikiran dan di dalam hati kita. Kita perlu mengambil Allah untuk menang dari iblis. Hanya dialah yang dapat mengalahkan iblis. Kita tidak mampu. Tapi melalui mengambil dia, tinggal di dalam kita, haleluya, kita bisa menang melawan iblis. Amin. Selanjutnya adalah, kenapa Lucifer sepertinya begitu istimewa diciptakan oleh Allah di antara malaikat-malaikat lain? Apakah sebelum Lucifer memberontak kepada Allah, bumi sudah berbentuk dan indah? Apakah malaikat tugasnya hanya melayani Allah? Dan salah satu contoh malaikat melayani Allah itu apa? Selain memuji dan menyembah Allah. Ini pertanyaan dari Asnat Grace. Puji Tuhan, ya. Mari kita melihat kenapa Lucifer itu begitu istimewa diciptakan oleh Allah di antara malaikat-malaikat yang lain. Itu pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah sebelum Lucifer memberontak kepada Allah, bumi sudah berbentuk dan indah? Nah, yang pertanyaan ketiga, apakah tugas dari malaikat? Nah, oke, kita lihat dulu soal yang kita bahas tadi, soal penciptaan. Jadi, apakah sebelum Lucifer memberontak kepada Allah, bumi sudah berbentuk dan indah? Ya, Alkitab tidak mencatat bahwa bumi berbentuk dan indah sebelum ayat 2. Jadi, ayat 1 hanya menuliskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada penjelasan lain. Lalu di ayat 2, bumi tahu-tahu sudah tiba-tiba tidak berbentuk dan kosong. Lalu apakah bumi itu indah sebelum ayat 2? Apakah di ayat 1 bumi itu bagus? Betul bahwa tidak ada catatan detail, tetapi mari kita melihat siapa Allah kita. Kalau anggaplah di atas muka bumi ada 2 orang, ya kan? Satu mahasiswa, dan satunya adik SD kelas 1 misalnya, yang baru sedang belajar berhitung. Kalau kita minta 2 orang ini, ya kan, kita minta 2 orang ini membuat sebuah project atau membuat sebuah barang dari lilin, ya, dari plastisin, Play-Doh itu plastisin, lilin. Tentu saja sesuatu yang dibuat oleh mahasiswa ini karena dia punya pengalaman, karena dia punya kapasitas, karena dia punya dia punya banyak pengalaman, sehingga akhirnya dia menciptakan sesuatu yang pastinya sangat jelas. Memiliki sesuatu yang bernilai seni mungkin. Atau dia menciptakan sesuatu yang penuh dengan perhitungan. Tetapi adik kita yang masih kecil, dia mungkin menganggap ini adalah mungkin makanan, ya kan, atau membuat sesuatu yang dianggap lucu dan senang bagi dia.
Dua perbandingan ini akan memberikan gambaran bagaimana bumi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau yang menciptakan mungkin saya, ya saya latar belakang saya adalah anak teknik dan saya elektro. Nah, sehingga mungkin saya menciptakan sesuatu yang berbau seperti itu. Ya kan, sesuatu yang berbau listrik, ya kan, karena saya 4 tahun mengerjakan itu. Tetapi Allah adalah Allah yang menciptakan alam semesta yang Anda lihat hari ini. Seperti apa alam semesta hari ini penuh dengan hal-hal yang ajaib. Ya kan? Semua yang Allah ciptakan itu baik. Ya kan? Maka Allah hari ini juga di ayat 1 pasti menciptakan juga baik. Pasti. Dan kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang besar dan dia juga baik. Atau maka dari situ kita tercermin bahwa apa yang dia ciptakan itu pasti bagus. Nah, tidak ada catatan dalam Alkitab, tapi dari bercermin siapa Allah kita, kita bisa tahu seperti apa ciptaannya. Dan dia tidak hanya sebagai malaikat yang hanya memuji Allah, ya kan, dia tidak hanya memuji Allah. Tetapi dia juga membawakan pesan. Kita bisa melihat ada malaikat yang bernama Gabriel misalnya. Gabriel. Dia adalah orang yang membawakan pesan kepada Maria misalnya. Lalu dalam kitab Yudas ayat yang ke-9 tadi di penjelasan kita bisa melihat dia juga ada yang namanya Michael. Ya kan, dia adalah seorang panglima perang. Tapi di sini kita bukan mau tahu ya kan siapa-siapa malaikat tersebut. Dalam Alkitab hanya menyebutkan 3 itu, Lucifer, Michael, Gabriel. Yang penting di sini adalah kita harus tahu bahwa mereka juga sama dengan kita adalah ciptaan. Ya kan? Dan Lucifer yang tadinya adalah penghulu malaikat harus kita kalahkan. Ketahuilah bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia hanya mengatakan semuanya itu baik. Termasuk ketika dia menciptakan malaikat-malaikat itu baik. Tetapi ketika dia menciptakan Anda dan saya, haleluya, ketika dia menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Wah, artinya hari ini kedudukan kita sungguh amat baik. Ketika yang lain hanya sebatas baik, kita sungguh amat baik. Jadi jangan sampai mau kalah, teman-teman sekalian. Jangan sampai iblis mengalahkan Anda. Tapi ambillah Tuhan sebagai Tuhan yang menang. Ambillah Tuhan sebagai Tuhan yang memimpin di dalam batin Anda. Sehingga Tuhan ini bisa memberikan kemenangan kepada kita. Karena apa? Semuanya ketika Allah menciptakan kita, semua sungguh amat baik. Lebih daripada para malaikat bahkan. Hari ini ketika malaikat melayani Allah, ya kita juga melayani Allah. Tapi di dalam batin kita sudah ada Allah yang tinggal di dalam hati kita, bahkan jauh lebih dalam di dalam roh kita. Malaikat tidak punya Tuhan tinggal di dalam mereka. Tapi Anda dan saya, kita memiliki Allah di dalam kita. Nah, sehingga hari ini, teman-teman sekalian, kita bisa mengalahkan iblis. Pasti bisa. Wah, saya hari ini sudah mencoba tapi terus gagal. Kali ini mari kita coba lagi. Ya kan? Dan kali ini kita kerjakan bersama dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak hati Allah. Terakhir, ya kan? Allah perlu mengatur banyak hal, ya kan? Dia mengatur segala sesuatu di alam semesta. Ya kan? Begitupun dengan penghidupan kita hari ini semuanya diatur oleh Allah. Minta PowerPoint. Oke, PowerPoint-nya bisa diberikan nanti. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di undangan tersebut, ya kan, di undangan, atau bagi yang mau PowerPoint Anda juga bisa langsung DM di Instagram @BibleForYouth. Juga bisa bertanya lebih lanjut di sana. Setiap minggu kita akan share soal kebenaran-kebenaran yang akan dibahas untuk hari Minggu ini. Sehingga Anda bisa lebih dahulu melihat preview. Apa sih yang akan kita bahas minggu depan? Dan Anda bisa mulai menyiapkan pertanyaan bahkan hari-hari sebelum hari Minggu itu ada. Nah, teman-teman sekalian, semoga Tuhan jaga kita, semoga Tuhan berkati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalah dari iblis, ya kan? Jangan sampai iblis itu mengambil alih seluruh kehidupan kita. Tuhan berkati kita, teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita mulai masuk di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan kitab Kejadian pasal yang ke-3 kalau waktunya cukup. Ya kan? Tuhan merahmati kita.
rajin-rajin baca Alkitab. Kalau Anda ada pertanyaan, apapun bisa ditanyakan walaupun bukan hari Minggu. Ya kan? Kalau Anda mau bertanya langsung, DM @Bible4Youth untuk menanyakan apapun yang Anda mau tahu soal Alkitab. Dan untuk ini bisa menjadi berkat, teman-teman boleh ajak teman-teman Kristen yang lain untuk bisa mengikuti Bible Study ini, sehingga, amin, kita bisa menjadi orang-orang yang hidup mengambil Alkitab sebagai satu-satunya standar kita. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa baca Alkitab 1 minggu ini. Shalom dan sampai jumpa. Jadilah gadis bijak, bertumbuh matang dalam hayat, sambut dia sang mempelai, di tengah malam gelap dia datang. Tak hanya pelitamu, juga penuhi bejanaku, tak hanya penuhi juga penuhilah jiwaku. Tuhanku bawa yang segala harga, siap sedia rebut setiap waktu, rebut kesempatan untuk beli minyak, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Gadis bijak